Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Putri Andriani dengan NIM 11012002337. Saya dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saya dari Universitas Bina Bangsa semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang pengintegrasian sumber daya manusia. Pentingnya pengintegrasian bagi perusahaan dan karyawan. Pengintegrasian adalah fungsi operasional manajemen personalia yang terpenting, sulit, kompleks untuk merealisasikannya. Hal ini disebabkan karena karyawan atau manusia bersifat dinamis dan mempunyai pikiran, perasaan, harga diri, sifat, serta membawa latar belakang, perilaku, keinginan, dan kebutuhan yang berbeda-beda dalam organisasi perusahaan. Jadi, intinya pengintegrasian adalah kegiatan menyatu padukan keinginan karyawan dan kepentingan perusahaan agar tercipta kerjasama yang memberikan kepuasan. Dan pengintegrasian merupakan salah satu kunci untuk mencapai hasil yang baik bagi perusahaan maupun terhadap karyawan, sehingga memberikan kepuasan kepada semua pihak. Karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh laba atau keuntungan. Dengan demikian, tujuan pengintegrasian adalah memanfaatkan karyawan agar mereka bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif, karena tanpa peran karyawan, alat-alat canggih yang dimiliki tidak ada artinya bagi perusahaan, dan menunjang tercapainya tujuan perusahaan serta terpenuhinya kebutuhan karyawan. 5 metode pengintegrasian yang dapat dilakukan perusahaan agar karyawan dapat berpartisipasi secara optimal sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Yang pertama ada hubungan antar manusia atau human relation, yaitu hubungan kemanusiaan yang harmonis yang tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi terpadunya kepentingan bersama. Yang kedua ada motivasi. Motivasi mempersoalkan bagaimana daya dan potensi bawahan agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan adalah cara seseorang memimpin dan mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang keempat ada kesepakatan kerja bersama atau KKB. KKB adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau instalasi yang bertanggung jawab dengan ketenaga kerjaan atau beberapa perusahaan yang membuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang kelima ada kolektif bargaining, yaitu adanya perundingan antara pimpinan perusahaan dengan pimpinan serikat buruh atau karyawan dalam menetapkan keputusan-keputusan yang menyangkut kepentingan perusahaan dan kepentingan karyawan. Mungkin itu saja yang dapat saya bahas dalam video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.